Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winanda Surya, NIM 22002161 dalam mata kuliah Komunikasi Organisasi. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil video yang saya cermati dari video Bapak Hanif Al-Qadri selaku dosen saya. Baiklah, presentasi hari ini dengan judul komunikasi eksternal. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan komunikasi eksternal? Komunikasi eksternal atau external communication adalah satu proses penyampaian informasi atau pesan atau pertukaran pesan, atau juga disebut diindikasikan sebagai satu strategi yang dilakukan, yang dilaksanakan, yang dimanfaatkan oleh satu perusahaan atau lembaga atau organisasi dimanapun untuk menjalin, menjaga, membentuk, mengembangkan hubungan tertentu. Maksudnya adalah hubungan baik antara lembaga atau organisasi dengan mereka-mereka yang ada di luar organisasi. Nah, lanjut kita masuk pengertian komunikasi eksternal menurut para ahli. Menurut Encep Sudirjo dan Muhammad Nur Alif dalam buku Komunikasi dan Interaksi Sosial Anak tahun 2021, komunikasi eksternal adalah proses komunikasi yang dilakukan organisasi atau perusahaan kepada publik. Komunikasi eksternal lebih sering dilakukan public relations. Kegiatan komunikasi ini dikenal dengan istilah external public relations, dikutip dari jurnal Strategi Komunikasi Eksternal untuk Menunjang Citra Lembaga tahun 2018 oleh Kurniawan Chandra Guzman dan Nina Oktarina. Komunikasi eksternal juga bisa diartikan sebagai proses komunikasi antara pimpinan organisasi dengan khalayak di luar organisasi. Pada dasarnya, komunikasi eksternal merupakan sarana bagi perusahaan untuk melakukan pertukaran informasi dengan publik di luar perusahaan, seperti konsumen, pemerintah, masyarakat umum, dan media massa. Selanjutnya kita melanjut ke contoh-contoh komunikasi eksternal. Yang pertama ada jumpa pers. Adalah kegiatan yang berhubungan dengan pers. Umumnya perusahaan mengadakan jumpa pers dengan berbagai tujuan, mulai dari menginformasikan suatu hal hingga mengenalkan produk, merek, atau layanannya kepada publik. Yang kedua ada pameran. Contoh komunikasi eksternal yang selanjutnya adalah pameran. Komunikasi ini dilakukan dengan menyampaikan ide atau gagasan lewat karya seni. Harapannya ketika menyelenggarakan pameran, ide tersebut bisa dilihat, dipahami, serta diapresiasikan oleh masyarakat. Biasanya pameran dilaksanakan di tempat yang paling banyak pengunjungnya, sehingga mudah diakses dan didatangi pengunjung, baik masyarakat luas, pihak media, ataupun konsumen. Yang ketiga ada publikasi. Perusahaan sering menggunakan publikasi ketika melakukan komunikasi eksternal. Publikasi bisa diartikan sebagai pengumuman atau penerbitan suatu hal. Dalam praktiknya, publikasi dapat berupa majalah, poster, brosur, atau lainnya. Misalnya, perusahaan melakukan publikasi di media massa untuk mengenalkan program, merek, produk, atau layanan perusahaan kepada publik. Yang keempat ada siaran di media elektronik. Komunikasi eksternal bisa dilaksanakan oleh perusahaan lewat siaran di media elektronik, misalnya dengan mengadakan jumpa pers yang kemudian diliput media dan disiarkan, atau mengiklankan produk di televisi serta radio. Selanjutnya dan yang terakhir ada bakti sosial. Contoh komunikasi eksternal lainnya ialah bakti sosial. Selain meningkatkan rasa kepedulian, program bakti sosial juga bisa mendekatkan perusahaan kepada masyarakat. Komunikasi eksternal juga dianggap sebagai sebuah strategi yang memang dipilih, yang dilakukan oleh lembaga atau organisasi ketika menjadi satu pilihan untuk mempromosikan, untuk mengantarkan, untuk menyampaikan, untuk menjelaskan segala sesuatu kepada publik, kepada khalayak, dan ketika dia dianggap sebagai satu strategi ini memiliki tujuan untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya bagi perusahaan. Hampir semua sisi ketika komunikasi dilakukan dengan benar, dikelola secara baik, ketika relasi atau hubungan ini terbangun dengan baik pula, sebesar-besarnya ini menjadi keuntungan yang luar biasa bagi perusahaan.
Selanjutnya kita masuk ke jenis komunikasi eksternal. Jenis komunikasi eksternal. Yang pertama ada website. Website seringkali identik dengan medium untuk mempromosikan suatu produk. Akan tetapi di balik itu, website dapat dijadikan sebagai medium untuk membangun komunikasi dengan pihak luar. Di dalam website, kita bisa memasukkan informasi mengenai perusahaan untuk membangun citra di hadapan publik. Di sisi lain, menurut Fabric Brands, perusahaan yang membuat website menghasilkan hingga 67% lebih banyak prospek dibanding dengan yang tidak membuat website. Terlepas dari semua itu, website juga memiliki peluang untuk masuk di halaman teratas Google dan membuat cerita perusahaan semakin bagus di hadapan pelanggan. Yang kedua ada live event. Live event, seminar ataupun konferensi untuk perusahaan merupakan salah satu cara yang tepat untuk membangun komunikasi eksternal. Sebab dalam sebuah konferensi pastinya kita akan dilihat oleh berbagai macam kalangan, mulai dari pengusaha, investor, hingga pelanggan. Nah, di situ kita dapat membangun citra perusahaan dengan baik serta mengajak mereka semua untuk mengenal lebih dalam brand yang kita buat. Yang ketiga ada newsletter. Di zaman sekarang, newsletter juga identik digunakan untuk promosi produk dengan menawarkan promo dan diskon. Lebih dari itu, newsletter juga dapat dimanfaatkan untuk membangun citra perusahaan serta komunikasi dengan pelanggan. Kita bisa memberikan update terbaru mengenai perusahaan atau produk, memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada pelanggan. Dengan begitu, mereka tentu akan memiliki hubungan yang erat dengan produk kita. Yang keempat ada media sosial. Media sosial juga berperan aktif dalam membangun komunikasi dengan pelanggan. Ketika ada orang yang berkomentar di postingan kita bisa membalasnya dengan memberikan informasi yang diperlukan. Melalui hal ini, perlahan-lahan citra perusahaan akan baik di mata pelanggan. Yang kelima dan yang terakhir yaitu press release. Press release masih memegang peran penting untuk membangun citra dari perusahaan. Setiap ada acara seperti launching produk atau acara penting lainnya, kita bisa membuat press release dan diterbitkan di media-media ternama dan terpercaya. Dengan begitu, orang-orang akan mengetahui mengenai perkembangan perusahaan. Pentingnya komunikasi eksternal. Kita masuk ke pentingnya komunikasi eksternal. Nah, dari penjelasan di atas kita sudah tahu bahwa komunikasi eksternal atau external communication adalah suatu strategi dari perusahaan untuk membangun citra yang baik. Lebih dari itu, ada beberapa alasan yang dapat menguntungkan perusahaan kenapa strategi ini harus diterapkan dengan maksimal. Yang pertama, dari dua, membentuk persepsi publik. Selain strategi penjualan, persepsi dari publik juga mempunyai peran penting dalam meningkatkan penjualan produk. Ketika pelanggan mempunyai persepsi yang baik terhadap sebuah brand, mereka tidak akan segan-segan untuk membelinya, bahkan merekomendasikannya kepada orang terdekat. Namun, menurut Caron Small Business, komunikasi eksternal adalah salah satu cara tepat untuk membentuk citra perusahaan kepada komunitas, klien, calon investor, pelanggan, dan lain-lain. Dan yang kedua, yang terakhir, menjangkau pelanggan baru. Alasan lainnya kenapa komunikasi eksternal penting adalah dapat menjangkau pelanggan baru. Seperti yang kita ketahui, di era yang sudah modern ini, semua dapat dilakukan melalui internet. Nah, dalam melakukan strategi ini, kita bisa menggunakan media sosial untuk berkomunikasi kepada pelanggan melalui komentar, direct message, atau bahkan komunitas. Dari situ, lambat laun pasti akan menjangkau pelanggan baru yang tertarik dengan cara komunikasi kepada para pelanggan. Baiklah, sekian video presentasi singkat dari saya. Kurang atau maafnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.